Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang sistem reproduksi tumbuhan, reproduksi vegetatif Angiospermae dan reproduksi generatif Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, bagaimanakah reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka? Lalu bagaimanakah reproduksinya? Tentunya pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku. Sudah membaca buku tapi masih belum mengerti juga? Simak video ini dengan ilustrasi yang membantu pemahaman sahabat. Kita sering mendengar bahwa hewan dan tumbuhan melakukan adaptasi. Namun, tahukah kamu bagaimana adaptasi pada hewan dan tumbuhan? Ada berapa sumber mengatakan bahwa hewan punah karena seleksi alam? Apakah yang dimaksud dengan seleksi alam? Yuk simak video berikut ini. Pada video ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi, adaptasi, dan tentunya seleksi alam. Pada bagian pertama kita akan membahas dulu teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan ada beberapa nih yang akan Mr. Klik bahas. Ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Kita akan bahas satu persatu. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Sayuran seperti paprika, tomat, terong, selada, dan timun dapat ditumbuhkan secara hidroponik atau ditambahkan media yang tak larut dalam air seperti spons, arang, skam, kerikil, serbuk kayu, dan sebagainya. Itu adalah hidroponik. Yang kedua ada vertikultur. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman menggunakan instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi tanaman. Vertikultur ini cocok untuk daerah penghijauan di daerah lahan terbatas, misalnya di perkotaan. Selanjutnya yang ketiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian sel, jaringan, atau organ tumbuhan. Bagian tersebut ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung zat nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Selanjutnya, bagian tumbuhan tersebut akan memperbanyak diri dan berkembang menjadi tumbuhan yang memiliki organ lengkap seperti akar, batang, dan daun. Kultur jaringan ini menerapkan prinsip reproduksi secara vegetatif. Nah, itu 3 teknologi reproduksi tumbuhan: hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Bagaimana dengan teknologi reproduksi pada hewan? Nih, salah satunya ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan disebut juga dengan kawin suntik. Hal ini karena inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma sapi jantan unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina menggunakan alat seperti suntikan. Selain inseminasi buatan, ada juga teknologi reproduksi pada hewan, yaitu cloning. Nah, apa itu cloning, sahabat? Cloning adalah proses menghasilkan individu baru yang sejenis dan menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya secara penampilan dan juga genetik. Prinsip kerja cloning adalah menyalin materi genetik DNA dari suatu individu dan memasukkannya ke dalam suatu embrio untuk menggantikan materi genetik DNA embrio tersebut. Setelah itu, embrio tumbuh dan menghasilkan individu baru seperti yang dikloning. Wih, keren nih. Contoh hewan yang pernah dikloning itu adalah domba Dolly. Domba Dolly merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning. Hewan yang selanjutnya berhasil dikloning itu ada sapi, kelinci, dan monyet nih. Nah, itu teknologi reproduksi hewan. Ada inseminasi buatan dan juga cloning. Mungkin masih banyak teknologi reproduksi lain. Sahabat bisa tulis di kolom komentar untuk membagikan wawasan kepada rekan-rekan sahabat semua. Nah, setelah teknologi reproduksi, Mr. Klik akan membahas tentang adaptasi. Adaptasi ada 3, sahabat. Yang pertama, ada adaptasi morfologi,
Yang kedua, tahan dulu. Kita bahas adaptasi morfologi dulu ya. Adaptasi morfologi juga disebut dengan adaptasi bentuk tubuh. Beberapa jenis hewan ada yang mengalami adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Misalnya, ada hewan yang memiliki bentuk kaki, bentuk paruh, atau bentuk bagian tubuh lain yang membantu hidup di lingkungan tertentu. Contoh dari bentuk adaptasi morfologi itu adalah kaki bebek dan katak yang berselaput. Tentu ini membantu hidup di daerah perairan. Ada juga bentuk paruh burung nih yang menyesuaikan dengan makanannya, mempermudah juga untuk makan. Nah, itu adalah adaptasi morfologi. Yang kedua, apa sahabat? Ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi juga disebut dengan adaptasi fungsi bagian tubuh tertentu. Beberapa jenis hewan tertentu mengalami adaptasi pada fungsi tubuhnya yang membantu bertahan hidup nih. Misalnya untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsa. Contoh bentuk adaptasi fisiologi antara lain ada ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba nih. Keren pastinya. Ada juga di hewan berdarah panas. Bagaimana tuh hewan berdarah panas? Hewan berdarah panas merupakan kelompok hewan yang memiliki kemampuan menjaga suhu tubuh tetap sama meskipun suhunya di luar tubuhnya berubah-ubah. Mamalia dan burung yang berdarah panas memiliki suhu yang stabil meskipun berada di tempat bersuhu panas maupun bersuhu dingin. Pada hewan berdarah panas, energi dari makanan yang dikonsumsi akan membantu menghangatkan tubuh jadi hangat di cuaca dingin. Itu untuk hewan berdarah panas. Wah, keren-keren sebenarnya teknologinya nih sahabat sebenarnya nih. Untuk yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Misalnya ada hewan yang bisa mengeluarkan zat tertentu dari tubuhnya. Ada juga hewan yang bisa mengubah warna dan pola tubuhnya. Contohnya gurita dan cumi-cumi bisa juga melakukan mimikri loh. Apa itu mimikri? Gurita dan cumi-cumi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungan. Misalnya gurita dan cumi-cumi menyamakan warna tubuhnya dengan bebatuan di laut atau warna yang menarik perhatian. Bunglon juga melakukan ini untuk melindungi dirinya dari bahaya atau menarik mangsa. Selanjutnya ada beruang yang melakukan hibernasi di musim dingin. Beruang dan beberapa hewan lain berhibernasi di musim dingin. Hewan seperti beruang, tupai, lemur mengurangi aktivitas untuk menyimpan cadangan energi agar tubuhnya tetap hangat. Dengan begitu suhu tubuhnya tetap stabil dan tidak di kedinginan. Selain itu, hewan juga menjaga energi tubuhnya agar tidak berkurang banyak dengan hibernasi, karena saat musim dingin mereka sulit menemukan makanan. Nah, itu adaptasi. Tadi hewan punah karena seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Menurut teori evolusi, teori seleksi alam menyatakan bahwa organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan punah. Sedangkan organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan saling bersaing untuk mempertahankan hidup. Contoh seleksi alam, teori evolusi ada ngengat jenis Piston bitularia yang berwarna putih dan berwarna hitam. Sebelum revolusi industri, jumlah Piston bitularia putih itu lebih banyak daripada hitam. Namun setelah revolusi industri, jumlah Piston bitularia hitam lebih banyak daripada yang putih. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Piston bitularia putih tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Di saat revolusi industri muncul banyak asap yang putih makin kelihatan dan dimangsa. Selain itu di alam terdapat rantai makanan juga sahabat. Hubungan mangsa-memangsa di mana organisme baik tumbuhan, hewan dan manusia itu saling bersaing untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidup. Organisme yang berhasil mempertahankan hidup dan menjaga kelestariannya adalah yang lolos dari seleksi alam. Berikut video tentang teknologi reproduksi, adaptasi, dan seleksi alam.